Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Galuh, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, kelas Manajemen Reguler F. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Total Quality Management dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nana Dana, SEMM. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama, Natasha Paramita Apriyani dengan NIM 340220139. dan saya sendiri Rizka Priya Putri dengan NIM 340222129, dan yang terakhir, Saya Sefain Riani dengan NIM 340222143. Pada video kali ini kami akan memaparkan materi tentang kepemimpinan dan komitmen. TQM merupakan suatu pendekatan untuk meningkatkan daya saing, efektivitas, dan fleksibilitas suatu organisasi secara keseluruhan. Pada dasarnya adalah cara merencanakan, mengatur, dan memahami setiap aktivitasnya, dan bergantung pada setiap individu di setiap level. Dampak TQM pada suatu organisasi adalah memastikan bahwa manajemen mengadopsi ikhtisar kualitas yang strategis. Pendekatannya harus berfokus pada pengembangan mentalitas pencegahan masalah, tetapi mudah untuk meremehkan upaya yang diperlukan untuk mengubah sikap dan pendekatan. Komitmen ini merupakan bagian dari pendekatan luas yang melampaui formalitas yang diterima dalam fungsi jaminan mutu. Ini menciptakan tanggung jawab untuk rantai interaksi kualitas antara fungsi pemasaran, desain, produksi, atau operasi pembelian, distribusi, dan layanan. Manajemen hendaknya didedikasikan untuk peningkatan mutu secara berkala, bukan sekadar untuk peningkatan satu tahap industri stabil yang dapat diterima. Gagasan-gagasan ini dapat dituangkan dalam kebijakan mutu yang mengharuskan manajemen puncak untuk 1. Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan akhir. Maksudnya, identifikasi apa yang dirasakan dan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Yang kedua, menilai kemampuan organisasi untuk memenuhi kebutuhan ini secara ekonomi. Maksudnya, analisis sumber daya untuk memenuhi permintaan secara ekonomi. 3. Pastikan semua bahan baku yang dibeli memenuhi standar kinerja dan efisiensi kebutuhan. Maksudnya, tetapkan dan pastikan kualitas bahan baku yang dibeli. Yang keempat, pastikan subtraktor atau pemasok memiliki nilai dan tujuan proses yang sama. Yang kelima, berkonsentrasi pada filosofi pencegahan daripada deteksi. Maksudnya, implementasikan sistem sebelum cacat terjadi. Yang keenam, berikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas. Investasikan pelatihan kepada semua pihak yang terkait. 8. Meninjau sistem manajemen mutu untuk mempertahankan kemajuan. Baiki sistem mutu secara proaktif. Contoh kebijakan mutu 1. Perusahaan industri, proses yang memasok sektor otomotif. Yang pertama, perusahaan akan berkonsentrasi pada pelanggan dan pemasoknya baik internal maupun eksternal. Kedua, kinerja pesaing akan dikomunikasikan ke semua unit terkait. Yang ketiga, pemasok dan mitra penting akan terlibat erat dalam kebijakan mutu kami. Ini berkaitan dengan pemasok barang, sumber daya, dan pelayanan internal maupun eksternal. Menciptakan atau mengubah budaya. Budaya sendiri dalam organisasi dibentuk oleh sejumlah komponen, di antaranya yang pertama, perilaku berdasarkan interaksi orang. Yang kedua, norma-norma yang dihasilkan oleh kelompok kerja. Ketiga, nilai-nilai dominan yang dianut organisasi. Keempat, aturan permainan untuk maju. Dan yang kelima, iklim. Budaya dalam bisnis apapun dapat didefinisikan sebagai bagaimana bisnis dijalankan dan bagaimana karyawan berperilaku dan diperlakukan. Banyak organisasi layanan publik yang mulai bergerak dengan cara yang sama. Dan keberhasilan strategi berbasis mutu yang mereka adopsi sangat bergantung terhadap kepemimpinan yang efektif.
Kepemimpinan yang efektif itu dimulai dari visi kepala eksekutif dan tim puncaknya. Memanfaatkan peluang pasar atau layanan, berlanjut kepada strategi yang akan memberikan keunggulan kompetitif atau keunggulan lainnya, dan berakhir kepada mengarah pada keberhasilan suatu bisnis atau layanan. Ada 5 persyaratan untuk kepemimpinan yang efektif. Yang pertama yaitu mengembangkan dan menertibkan keyakinan dan tujuan perusahaan yang terdokumentasi dengan jelas. Artinya di sini keyakinan dan tujuan yang ditetapkan itu harus jelas dan dikomunikasikan dengan baik yang dapat diringkas dalam bentuk pernyataan visi atau misi. Yang sangat penting jika para direktur, manajer, dan karyawan lainnya itu untuk bekerja sama sebagai tim yang unggul. Kemudian yang kedua, mengembangkan strategi yang jelas dan efektif, serta rencana pendukung untuk mencapai visi tersebut. Artinya, pencapaian visi perusahaan itu memerlukan pengembangan strategi bisnis, termasuk strategi di pasar. Rencana kemudian dapat dikembangkan untuk mengimplementasikan strategi. 3. Mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan dan proses-proses penentu keberhasilan. Apa yang harus dicapai agar misi itu dapat tercapai. Kemudian faktor keberhasilan juga diikuti oleh proses bisnis dan aktivitas yang harus dilakukan dengan baik. Dan penting bagi masing-masing pihak itu mengembangkan kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan. Kemudian yang keempat, tinjauan struktur manajemen. Menetapkan visi, strategi, dan faktor keberhasilan perusahaan itu mungkin mengharuskan peninjauan ulang terhadap struktur organisasi. Para direktur, manajer, dan karyawan itu dapat sepenuhnya efektif bila mana terdapat struktur manajemen yang efektif pula, mencakup tanggung jawab, kemudian mencakup prosedur operasional yang mereka gunakan. Kemudian yang kelima, pemberdayaan, mendorong karyawan untuk berpartisipasi aktif dan efektif. Artinya demi kepemimpinan yang efektif di sini, manajemen harus sangat peduli, harus sangat dekat terhadap karyawannya. Mereka harus mengembangkan komunikasi yang efektif baik ke atas, ke bawah, ke samping atau lintas organisasi. Dan perhatian khusus juga harus diberikan kepada hal-hal berikut. Yang pertama, terhadap sikap. Sikap di sini dimulai dari atasannya dulu, dari pihak puncaknya, untuk memberikan contoh yang baik terhadap karyawannya. Kemudian yang kedua, kemampuan. Kemampuan di sini, setiap karyawan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang kemampuannya di atas unggul, ada yang memang biasa-biasa saja. Nah, itu menjadi sebuah perhatian khusus juga yang harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan, terkait kebutuhannya juga, harapannya, dan serta perbaikan proses. Kemudian yang ketiga, partisipasi. Partisipasi di sini, jika mereka ingin berpartisipasi untuk menyukseskan sebuah perusahaan, maka harus dilatih dengan dasar manajemen yang disiplin. Kendaraan untuk mencapai keunggulan dalam kepemimpinan adalah TQM. Dengan menggunakan konstruksi model TQM Oakland 4P dan 4C, menyediakan kerangka kerja sebagai berikut. 1. Perencanaan. Perencanaan di sini yaitu mengembangkan visi yang dibutuhkan untuk keteguhan tujuan dan kesuksesan jangka panjang. Kemudian yang kedua adalah kinerja. Kinerja di sini menetapkan tujuan dan ukur kemajuan terhadap pencapaiannya. Yang ketiga, proses. Pastikan keterlibatan pribadi bahwa sistem manajemen ini dikembangkan, diterapkan, dan terus ditingkatkan. Kemudian yang keempat,
melatih para manajer dan pemimpin tim di semua tingkatan dalam keterampilan kepemimpinannya dan dalam pemecahan permasalahan. Kemudian yang kelima, pelanggan. Pastikan kebutuhan pelanggan baik eksternal maupun internal itu dapat dipahami dan dapat ditanggapi. Yang keenam, komitmen. Terlibat secara pribadi dan aktif dalam kegiatan mutu dan peningkatan. Terus yang ketujuh, budaya. Menerapkan nilai dan etika melalui tindakan dan perilaku. 8. Komunikasi. Jadilah orang yang mudah diakses, jadilah orang yang mudah berkomunikasi dan dengarkan secara aktif. TQM tidak seharusnya dipandang sebagai pendekatan yang tidak jelas dalam menjalankan sebuah organisasi. Hal ini memerlukan kepemimpinan yang kuat dengan arahan yang jelas dan strategis, yang direncanakan secara cermat dan terintegrasi sepenuhnya yang berasal dari visi. Penelitian sekarang menunjukkan bahwa kepemimpinan dan kualitas berkolerasi jelas dengan laba. Tetapi manfaat yang kurang nyata dari partisipasi karyawan yang lebih besar sama pentingnya. Mengejar perbaikan berkelanjutan harus menjadi cara hidup bagi setiap orang dalam suatu organisasi jika ingin berhasil dalam lingkungan yang kompetitif saat ini. Kesimpulannya adalah, total quality management bukan hanya sekedar pendekatan untuk meningkatkan kualitas, tetapi juga merupakan filosofi manajemen yang mewajibkan seluruh anggota organisasi untuk berkontribusi dalam menciptakan nilai bagi pelanggan. Dengan komitmen yang kuat dari manajemen, budaya yang mendukung, dan kepemimpinan yang efektif, organisasi dapat mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.